Sekarang kita akan membuat tali tasnya, yaitu kita buat sepasang, dua ya, buat kiri dan kanan. Kita potong jaring 3 kotak dengan masing-masing ukuran panjangnya 65 cm. Jadi kita ukur sepanjang 65 cm sebanyak 3 kotak. Lalu pinggirnya kita gunting ya, supaya tidak tajam. Ini panjangnya masing-masing tali 65 cm. Yuk kita mulai. Kita pakai hook yang sama ya, tulip nomor 5. Kita mulai dari sini membuat tusuk rantai. Sisakan sepanjang ini supaya kita nanti merapikannya mudah ya. Nah, kita tusuk rantai sepanjang sekeliling kotak ini. Yang masing-masing nanti satu kotak kita isi 2. Pertama kita bikin yang pinggirannya dulu. Sampai kembali ke awal kita mulai. Oke. Nah, sekarang kita buat satu rantai, kemudian kita bikin single crochet ya. Single crochet di sekeliling rantai ini. Ini kita buat single crochet. Sampai kembali ke titik awal tadi. Oke. Perhatikan di sini ya, di setiap sudutnya
supaya terlihat lebih bagus bentuknya. Yuk, perhatikan baik-baik. Kita buat single crochet. Oke. Lalu satu rantai, kemudian di lubang yang sama kita bikin single crochet lagi. Single crochet, yuk kita perhatikan lagi ya untuk setiap sudutnya supaya tali tasnya terlihat cantik ujung-ujungnya. Single crochet, kemudian satu rantai, di lubang yang sama kita buat single crochet. Jadi di setiap sudutnya kita isi 2 single crochet dengan satu rantai ya. Jadi single crochet, kemudian satu rantai, kemudian single crochet lagi. Jadi di lubang yang sama ada 2 SC atau single crochet. Oke. Perhatikan, ini kita sudah mau selesai untuk membuat single crochet di pinggiran sekelilingnya. Perhatikan baik-baik saat kita memasuki lubang selanjutnya, lubang kotak selanjutnya ya. Setiap sudut kita isi 2 single crochet dengan jarak 1 rantai. 1 single crochet, 1 rantai, di lubang yang sama kita buat single crochet lagi. Nah, perhatikan di sini baik-baik supaya nanti hasilnya rapi. Single crochet lagi. Nah, di sini ya. Saya perhatikan. Kita buat slip stitch di sini. Lalu kita tarik. Nah ya, selesai dari ujung ke ujung. Lalu kita mulai ditusuk di, coba perhatikan. Kita pakai hook pen yang lebih kecil ya, karena lubangnya itu kecil untuk ukuran yang hook nomor 5 tadi. Nah, kita ambil benangnya dari sini. Hati-hati ya, karena tuh kalau nggak pas merusak tekstur benang, jadi hati-hati. Nah, tarik.
Perhatikan, ini kita mulai dari sini, ambil benangnya. Ini kan 3 kotak, jadi masing-masing kotak kita isi 2 rantai ya. Ini masing-masing baru 1, yang tengah belum. Nah ini di kotak ini kita isi 1 rantai. Supaya jaringnya tidak terlihat nanti hasilnya. Nah ini kita buat tusuk rantai. Sampai ke ujung sini, perhatikan baik-baik ya. Dimana saat terakhir kita memasukkan jarumnya. Nah, di sini, yuk kita lihat, tusuk dari sini ya, ambil benang, tarik ke bawah, lalu kita ambil lagi di sini. Nah, di sini ya. Lalu kita mulai mengisi kotak yang tengah dulu. Yang tengah masih kosong, kita isi 1 rantai sampai ke ujung. Oke. Nah, ini kita sudah sampai mau ke ujung ya. Simak juga saat terakhir kita tusuk benangnya. Nah, tarik dulu, kita selipkan di sini. Di sini ya. Tuh. Jadi tertutup kan jaringnya. Lalu kita tusuk di sini. Ini kita bantu pakai yang kecil karena terlalu kecil nggak bisa kita ambil pakai yang ukuran nomor 5. Jadi intinya itu 3 kotak, masing-masing diisi 1 kotak 2 tusuk rantai. Pinggirannya kita isi dengan single crochet. Nah, sekarang kita isi lagi ya, supaya full. Masing-masing terisi 2 rantai. Nah, ini sudah selesai sampai ujungnya. Tarik. Jadi tadi kita mulai di tengah, setelah mulai di tengah kita mulai yang di pinggir, kemudian kita kembali lagi ke tengah. Supaya ujung-ujungnya rapih. Jadi kita tusuk yang di tengah tadi ya, bikin 1 rantai di tengah, kemudian kita lompat ke pinggirnya, kita penuhin yang di pinggirnya, kemudian baru balik lagi mengisi yang di tengah. Nah, seperti ini sudah full, masing-masing terisi 2 rantai. Ini kita lakukan sampai ke ujungnya ya. Nah, sekarang kita sudah selesai.
kita putus benang, lebihkan kira-kira 50 cm ya. Nah, kelebihan yang tadi ya sekitar 50 cm atau bisa 75 cm itu kita selip-selipkan nanti di belakangnya supaya tertutup itu jaring yang belum tertutup untuk bagian belakang. Nah, ini kita rapihkan ya yang awal benang agak panjang tadi itu. Kita selip-selipkan di sini. Kemudian kita gunting. Lalu ujungnya kita bakar, kemudian kita tempelkan di benangnya supaya benar-benar terkunci. Nah, kita potong, kemudian kita bakar ujungnya supaya benar-benar kuat. Nah, lalu tekan seperti itu. Nah, ini yang satunya agak panjang ya, itu kita selipkan di belakangnya. Kita lakukan zigzag untuk menutupi jaringnya. Nah, seperti ini kita zigzag ya, tusuk sini ke kiri, kemudian ke kanan sampai benangnya habis. Lalu kita gunting ujungnya dan bakar, lalu tempelkan. Jadi benar-benar kuat ya, dan juga rapi. Nah, kita lakukan seperti ini sampai habis. Zigzag ke kanan, ke kiri, ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri lagi. Oke. Sekarang kita bikin untuk bunganya ya. Bunganya ini berfungsi sebagai pengait untuk mengaitkan kunci tasnya. Jadi nggak pakai magnet. Nah, nanti kita tempel di sini bunganya. Ini yang ukuran besar ini pertama bikin magic ring, kemudian kita isi 14 single crochet. Kita buat dua, satu ukuran kecil. Kita buat yang ukuran besar dulu. Kita bikin magic ring. Lalu kita isi 14 single crochet. 14 single crochet itu untuk mengisi 7 daun. Nah, ini kita bikin single crochet sebanyak 14. Kenapa 14? Nanti kita bikin rantai sebanyak 9, kemudian untuk daunnya kita bikin 9 rantai, kemudian slip stitch, single crochet, kemudian single crochet lagi, baru kita bikin tusuk rantai lagi 9. Nah, ini kita bikin 14 ya. Tarik supaya kencang. 14 single crochet, lalu kita bikin tusuk slip stitch. Nah, ini kita bikin untuk helai daunnya ya, 9 rantai. Kemudian kita bikin
single crochet, kemudian half double crochet, kemudian kita bikin DC double crochet sebanyak 3. Oke, 3 double crochet ya. Setelah 3 double crochet, kita bikin half double crochet, kemudian kita bikin single crochet. Nah, seperti ini daunnya. Lalu kita bikin single crochet di lubang selanjutnya, kita bikin single crochet, terus kita bikin single crochet lagi di lubang selanjutnya, baru kita bikin tusuk rantai lagi sebanyak 9 untuk daun berikutnya. Seperti itu kita lakukan keliling sampai terdapat 7 helai daun. Makanya kita buat 14 single crochet itu untuk membuat 7 helai daun ya. Pertama bikin single crochet, kemudian HDC, kemudian double crochetnya 3, kemudian bikin half double crochet, single crochet, kemudian kita bikin single crochet. Nah, tusuk di sini single crochet, kemudian bikin single crochet lagi sebelahnya. Nah, udah bikin 2 daun. Lalu kita bikin tusuk rantai lagi sebanyak 9. Lakukan sekelilingnya sampai 7 helai daun. Nah, seperti ini ya. Jadi 7. Oke, nah ini yang untuk ukuran besar. Yang ukuran kecil caranya sama, hanya kita buatnya 7 rantai, lebih kecil. Oke, nah sekarang kita bikin tasselnya ya. Tasselnya kalian gunting untuk polanya, kartun. Ini ukurannya 9,5 kali 7,5 cm, oke. Nah sekarang kita buat tasselnya. Tasselnya ini berfungsi untuk hiasan sebagai pengait kunci tas nanti. Ini kita buat sebanyak 38 kali. 38 kali gulungan seperti ini. Buat 38. Hitung sampai 38 kali ya. Setelah selesai 38 kali, kita gunting, lalu kita ambil benang untuk mengikat ini. Lalu kita ikat ya. Sebelum kita keluarkan, kita ikat dulu. Kita ikat yang kencang, 2 kali ikatan cukup. Lalu kartun kita tekuk, kita tarik, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil benang, kita ikat untuk kepalanya ini. Perhatikan cara ikatnya supaya kencang ya. Panjang ini lebihkan, melebihi panjang tasselnya. Kemudian seperti ini, perhatikan ya. Seperti ini, lihat. Oke, lalu kita gulung seperti ini. Tekan yang kuat, dan saat menggulungnya pun yang kuat.
supaya kencang nanti taselnya dan apa namanya, nggak berudul, kuat ikatannya. Tarik yang kuat ya, masing-masing atas bawah kita tarik yang kuat, sekuat-kuatnya. Ini kalau sudah kuat kayak gini dijamin nggak akan taselnya kuat juga. Nah, lalu kita supaya lebih kuat lagi, pakai jarum kita tusuk di sini. Terus kita masukkan ke bawahnya, ke sini. Tuh hati-hati ya, kalau nyangkut susah juga nanti nariknya. Nah, kita tarik ya dari sini. Lumayan ini kuat juga nariknya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting. Kita guntingnya satu persatu supaya panjangnya sama. Seperti ini ya. Lalu ujung-ujungnya kita bakar supaya nggak berudul, nggak terlepas. Sekarang kita tusuk di sini dengan benang sepanjang 3 meter. Yang ujungnya kita bakar. Ini sepanjang 3 meter ya. Kemudian supaya posisinya pas di tengah, kita samakan ujung-ujungnya, panjangnya. Lalu kita ikat yang kencang 2 kali. Jadi ini panjang benangnya 3 meter ya. Kemudian supaya posisi di tengah, bagi 2. Lalu kita ikat yang kencang 2 kali. Nah, perhatikan di sini ya untuk membuat tali pengaitnya. Simak baik-baik sahabatku sesama suka merajut. Kita pakai yang nomor 5, tusuk di sini, ambil, lalu buat rantai. Lalu benang yang satunya kita taruh benang yang satunya ini. Setelah buat rantai kita taruh di sini, lihat, nah di situ ya. Lalu kita ambil benang yang di jari telunjuk saya,
Lalu kaitkan lagi seperti ini. Kita ambil benang lagi, lakukan lagi, ambil benang lagi, seperti itu ya. Kita buat ya rantai seperti ini caranya. Itu kita buat panjangnya kira-kira 30 cm ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita pasang bunganya. Bunga yang kita buat tadi ya, rangkap 2, yang besar ukuran 9 rantai, yang kecil 7 rantai. Lalu kita double. Kita jahit pas di pertengahan ini ya. Pertengahannya itu buatnya sudah saya terangkan di video sebelumnya ya. Jadi panjang kotak 69, jadi kalian buat pertengahannya itu ada di kotak ke 35, ada di pertengahannya. Lalu kalian kasih tanda dengan sematkan jarum pentul supaya posisinya pas di tengah-tengah. Nah, kita jahit ya. Kita jahit sambil perhatikan posisi belakangnya supaya rapi dan enggak kesulitan saat mentusuk atau mencabut jarumnya. Oke. Perhatikan posisi bunganya. Jahit di sekelilingnya sampai bunganya benar-benar nempel dengan kuat ya. Tadi saat kita buat bunga yang kecil yang ukuran 7 rantai, itu saat kita putus benang beri kelebihan ya, kira-kira 30 atau sampai 50 cm itu fungsinya untuk menjahitnya. Jadi kita pakai benang di sisa benang di bunga yang kecil. Jadi pakai benang ini di bunga yang kecil tadi ya. Kita sisakan panjangnya kira-kira 30 cm atau 50 cm untuk menjahitnya. Seperti itu ya. Setelah selesai menjahit yang kencang ya, itu sisa benangnya kita selip-selipkan di belakangnya ya. Lakukan dengan rapi, kemudian seperti biasa gunting, bakar ujungnya lalu tempelkan supaya lebih kencang dan rapi lagi. Oke. Proses selanjutnya adalah ini, setelah tadi kita sudah buat talinya ya sepanjang 30 cm. Lalu kita lipat seperti ini bagi 2. Nah, ini kita pakai ini ya untuk apa namanya, kuncinya. Tekan dulu baru kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, sisa benang ini fungsinya untuk menjahit, menempelkan ke tasnya. Proses selanjutnya kita jahit tali pengait ini pas di tengah-tengah di sini ya, yang sudah kita beri tanda jarum pentul pas di tengah-tengahnya. Samakan dengan yang di sebelah sana tempat bunga tadi. Kita jahit dengan memakai sisa benang yang ada ya.
Lalu kita jahit yang kuat. Kemudian sisa benangnya seperti biasa kita rapihkan, kita selipkan di bagian belakangnya. Oke. Sekarang kita rapihkan tali di taselnya ya supaya kuat. Masukkan ke sini. Ada 2 benang tuh. Lakukan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Lalu setelah ke kanan dan ke kiri kita masukkan ke dalam taselnya ya supaya lebih kencang. Kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, lalu masukkan ke tengah-tengah lubang takselnya. Lalu kita gunting, lalu bakar lagi, kita rapihkan supaya nggak terlepas, nggak terurai benangnya. Nah, sudah jadi deh. Ini fungsinya sebagai penutup atau kunci tasnya ya. Jadi saya nggak pakai magnet. Jadi kita pakai bunga dengan tasel seperti ini hiasannya. Jadi mempercantik, mempermanis tasnya. Kita rapihkan bunganya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang talinya yang sudah kita buat tadi. Oke. Ini saya sengaja nggak pakai inner ya, karena menerawang kayak gitu terlihat lebih seksi. Tapi terserah selera kalian, kalian bisa juga bikin innernya. Nah, untuk menjahit kedua talinya, itu kita ambil benang kira-kira 1 meter, kemudian kita ambil, kan itu satu benangnya itu ada 3 helai ya, kita ambil 1 helai. Jadi supaya nggak terlalu tebal kayak kalau kita ambil utuh 1 benang. Jadi kita ambil 1 helai saja dari 1 benang itu. 1 benang kan terdiri dari 3, kita ambil 1. Nah, pasang talinya itu kita ukur dari tengah sini ke kiri ke kanan 7,5 cm, ke kiri sama, ke kiri dan kanan sama-sama 7,5 cm. Atau kalian supaya lebih pas juga, lebih mudah, bisa dihitung dari jumlah kotak. Jadi kita hitung kotak dari jarum pentul itu ke kanan pas di kotak ke-14, ke kiri pun demikian. Nah, posisinya itu kita miringkan sedikit talinya, jangan tegak lurus ya. Jadi nah, miring seperti ini. Lalu kita kasih jarum pentul dulu.
lakukan di sebelah yang sama 7,5 cm atau sekitar 14 kotak. Pasangnya agak miring, pasang pentul. Kita lakukan hal yang sama di kedua talinya ya. Depan dan belakang sama. Ini depannya. Kita tandai dengan pentul supaya lebih mudah menjahitnya nanti. Kemudian sama yang sebelahnya juga kita cari dari titik tengahnya, kita pasang, lalu kita tandai dengan jarum pentul, baru kita jahit. Perhatikan cara menjahitnya ya. Sisakan benang supaya nggak terlepas saat kita menariknya. Lalu kita jahit di sini. Sampai keliling ya. Keliling sisi-sisi ini. Kalian simak saja supaya kencang, jadi no problem, nggak masalah saat kita membawa yang berat. Terus tas juga kan alasnya sudah kita double ya, di video sebelumnya kita sudah buat. Jadi walaupun membawa tas yang isinya berat, itu tasnya tetap bagus posisi alasnya. Nah, jahitnya seperti ini. Atau kalau kalian bisa menjahit dengan sistem yang berbeda, nggak masalah. Yang penting hasil jahitannya rapi dan kuat, dan letaknya posisinya agak miring ke sebelah kiri yang ini ya, yang kanan ke sebelah kiri, yang kiri ke sebelah kanan. Yang penting jahitannya kuat dan rapi. Kemudian setelah selesai, sudah kalian anggap kuat, lalu sebelum kita putus benangnya, seperti biasa kita selip-selipkan supaya rapi, lalu kita bakar ujungnya, tempelkan. Nah, belakangnya seperti ini ya. Yang penting jahitannya rapi, usahakan rapi, tidak terlihat. Makanya pakai benang satu helai, dan cara menjahitnya pun harus sejajar dengan bentuk rantainya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe ya, like, kemudian beri komen. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ketik di komen. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video yang saya upload selanjutnya, karena akan banyak video-video selanjutnya tentang berbagai macam rajutan. Dan juga di channel ini kalian akan menemukan berbagai macam resep masakan kalau kalian juga suka masak.
So, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Kalian pun mendapatkan ilmu dari saya gratis. So, harapan saya kalian bisa mempraktekannya dan membantu saya dengan subscribe, like, share supaya channel ini lebih berkembang dan saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten video tentang handicraft atau handmade berikutnya. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang baru mampir. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Yang sudah lama subscribe, jangan lupa memberikan like-nya juga. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang. Dan saya nggak semangat membuat konten video lagi kalau tidak ada yang melihat. Seperti itu ya teman-temanku sayang. Nah, ini dia penampakan tasnya. Cantik kan? Dengan bunga sebagai pengaitnya dan tassel. Alasnya seperti ini, sangat rapi. Kemudian motifnya segi 4. Lalu tas ini sangat cocok untuk kita pakai ke pantai atau ke mall ya. Ini kalau kita, kebetulan saya ada di Perancis, jadi cocok banget kalau dipakai untuk jalan-jalan saat musim panas seperti ini. Karena tas juga tergantung pakainya sesuai kondisinya ya. Ini summer bag, cocok untuk dipakai saat musim panas. Atau nggak masalah juga sih sebetulnya. Bisa dipakai kapanpun juga, tergantung selera kalian. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Love you.